من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط النبي صلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل البيت الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita banyak bersyukur pada Allah, yang tidak dengan anugerahnya kita dapat bermudah bertemu satu sama lain. Tapi sebaliknya sama syukur kita mengendalinya apabila bertemu kita sehat bersama. Oleh kenapa? Oleh dari perbantahan ada salah lihat timbul di dalam mata dan telinga kita hati kita itu atau iman di dalam dan mempertimbangkan itu terjadi banyak tapi saya mengharapkan segala persoalan yang timbul dari mata dan atau dari yang tiga itu lahir berbahaya bagi salah ilmu salah pahamnya dan salah pendengaran salah maka banyak deklarasi mengharapkan itu nipis tutup jangan terjadi negatif. Jadi masya Allah tahun jamiatul sampai jadi negatifnya. Kalau mereka mau mendengar nasihat dari teman dan kawannya, tapi kalau mereka itu mau berdiri sendiri, bukanlah teman dan kawan asik dan dirinya. Diri dia sendirilah asing dengan begitu. Jadi dengan dia demikian itulah jauh. Seperti saya sudahnya langsung Tuhan memerintahkan kepada seluruh umat seluruh orang mukmin di permukaan bumi, apalagi dia di bumi, di permukaan di atas bumi, hanya berdiri di atas permukaan bumi. Tapi diharapkan oleh Nabi Muhammad sudah mutlak umatnya dengannya kepada Allah. Dan Ibrahim dan Ismail tetapi dia mengusirkan diri di tempat sendiri, dia memimpin di Arfah, dia bikin rumah dan masjid di sana. Muhammad memimpin pula di Madinah, jarak 390 kilo lebih. Dia meninggal tempat itu. Kita ambil kirut datang kabar. Jadi kalau kita menganalisa, kita berdapat. Kenapa? Lain tidak menurut alam pemikiran macam-macam. Apalagi orang ilmu sudah lewat
angkasa di luar tentu saja pendapat-pendapatnya itu tidak sama dengan orang yang berkata yaitu Rasulullah. Kalau Muhammad itu masih hidup dan Ibrahim masih hidup, hanya tunggu Ibrahim dan Ismail dan Muhammad. Rasulullah itu sudah wafat. Tanda-tandanya bisa dengar dalam seni suara Islam mengatakan Masjid Nabawi Mekah Rasul itu mendoa dalam maka jauh panggang daripada tujuan dan pendapat dari jamaah Islamiyah. Sebaliknya bukan pendapat dalam jamaah Islam tidak yang mana dari jamaah Islam Masjid Madinah itu Mekah Nabi, kubur Nabi. Masjidil Haram itu Mekah Rasul, bukan kuburnya. Di sanalah himpun doa segala umatnya, bukan di Madinah. Dia memperkatakan hal dia penting, itulah hal dia penting terjadi kehibuhan isi dunia, bukan dunia itu akan hibur, tidak. Dunia itu suka lebih menyukai. Dia menunggu kedatangan hamba kepada tempatnya, karena hamba datang dari tempatnya sudah tersebar di permukaan bumi. Jadi dengan hal yang demikian itulah kita tidak mengajak kembali pada asal mulai jadinya dari mana datang, ya mesti ke sana kembalinya. Maka timbul kehidupan isi dunia, bukan isi bumi tidak. Namun isi bumi tetap orang-orang yang mencintai bumi, kedudukan yang mula sudah terpaki di tempat itu. Dia cinta mau kembali pada kita, suka dan menyukainya. Tetapi bagi orang yang tidak mengetahui, tidak berdiri atas bumi, itulah yang baru telinga dan mata kita. Dan dengan yang demikian itu, saya mohon kepada anak-anak dari atas, jangan terpengaruh oleh matamu dan telingamu. Itu memang alat daripada hawa nafsu dunia setan. Dia merasa dia suka berjiwa besar, telinga dapat mendengar, dia dapat sudah berjiwa, tangan sudah berjiwa, kakinya sudah berjiwa, maka kuatkan sudah jiwanya. Tetapi jamaah Islam masa sini kita berjiwa tubuh semuanya, hanya jiwa itu ada lain. Kapan jiwa itu datang menduduknya di hatimu, maka berjiwalah seluruh tubuhmu. Kalau tahu hal yang diberikan itu tidak terpengaruh oleh tubuh dia sebatas atau pencendera yang lima atau pikir hayal paham dan ilmu. Maka yang itu anak-anak sekalian, sana dekat ini sukar melarang, salah lihat, salah dengar, salah sampai. Saya pun banyak usaha untuk sampai kepada anak-anak, untuk sampai surat apa? Tidak kesemuanya sama menangkat dari telinganya, tidak sama kelihatan dari matanya. Tetapi Allah tidak mau dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dikata dengan mulut sama, melainkan kamu, luput pandangan mata, luput pandangan telinga, hanya ain pada hakikatmu, hanya bisikan di dalam hati, itulah yang diterima oleh Allah dan Rasulnya. Maka dengan itu jangan terpengaruh oleh apa-apapun yang terjadi di permukaan bumi ini. Di bumi belum ada kegiatan, di bumi belum ada kegiatan, belum ada gerak, dan tidak menunggu kedatangan orang yang cinta mencintainya. Dia lebih cinta daripada kita mencintainya. Dia lebih sayang, kita tidak mengetahui. Kita sampai kepada mereka itu, dikatakan jauh tangan daripada Allah. Dia membaca Quran dan hadis hafal seluruhnya. Jadi air mandinya dan begitu hadisnya. Dengan hafalan
anaknya itu pula yang bertahan diri. Tetapi anaknya Metusmia itu tidak. Biarpun hafalnya Quran, hafalnya bahkan orang-orang dia hafal rumahnya. Kenapa Nabi Muhammad meninggalkan? Menunjuk tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Muhammad. Maka itu pula kita, memikirkan hal demikian itu. Kalau tidak ada kehiburan, tidak ada kenapa isi dunia ini tidak senang jamaah Islam dan anak-anak jamaah Islam. Karena dia baru mendengar dari orang ke orang, tidak langsung kepada anak-anak jamaah Islam. Kapan dia langsung? Otomatis tujuan anak-anak jamaah Islam. Bagaimana? Pada anak jamaah Islam yang ada padanya, dan adanya pertemuan mau dia bertemu berdua dengan anak-anak yang Islam. Otomatis dirinya bisa antara yang dan yang batin tidak bisa memisahkan. Itu kata Allah Iqrafidin kota bayana ruhu baru pemanya bertagut oyong min billah. Tidak ada peksaan di dalam agama. Malaikat telah nyata kebenaran di dalam dia mengajar semua tahu benar. Anak-anak jemaah tahu benar yang benar di dalamnya dan tahu benarnya tentang itu. Dengan adanya itu, apabila dia mengetahui otomatis dia hadir. Jangan takut yang mempengaruhi dia selama ini. Baru wayumin billah. Beriman mereka itu dengan Allah. Setelah beriman dengan Allah, baru kita menyampaikan satu demi satu, dua demi dua. Mudah-mudahan dia lebih mempertahankan. Jadi jangan ada ya dia bersama kita ini. Itu lebih hati-hatilah muka jamaah Islam itu. Kenapa? Mau tak mau kamu terpengaruh. Oleh karena pendapat dia tidak sama dengan pendapat dia lain. Tentu berlainan pendapatnya. Tapi dari berlainan pendapatnya kembali pada diri kita sendiri. Semua kita yang tidak tahu semuanya, yang tahu mengatakan tidak tahu yang dikatakan. Tentu mereka itu begitu juga. Kalau tahu pada hati mereka itu tidaklah sini kita benar, sini atau pandangan kita pada mereka. Kita menarik diri yang hormat. Otomatis dia ikut nantinya. Hadapan dia tidak membenarkan, tapi hatinya itu tetap membenarkan. Dari hati itulah yang dia tidak tahu. Jadi maka dengan itulah yang saya sampaikan pada hari ini kepada anak-anak sekalian. Jangan kita bergembira karena orang datang berduyung kepada jemaah Islam. Jangan harus kita berduka kalau kita sudah sehari. Sebagaimana saya terdulu hati dan perhatian yang baik. Kita dalam ujian ini bukan kurang batu bandara, perang sahabat dan anakku sekalian. Akhirnya nantinya timbul pujaan. Jemaah di sini supaya kita menangkap maka baru banyak. Itu mesti dipertahankan. Sebabnya pemilihan dari jemaah Islam ini memilih antah di dalam hati. Dulu memilih antah di dalam hati. Bisa disimpan, bisa ditunggu menjadi berat lagi. Tapi sekarang lain. Itu memilih antah di dalam hati. Dapat punah selai ayam lah dan tikuslah yang bisa memakan. Anjing tak mau makan apalagi manusia. Begitulah saya harapkan. Kalau kita dapat pertahankan itu mudah-mudahan sebabnya rasul itu bukan dia di pemukanya tidak. Rasul itu bukan menjadi ikutan saja.
Yang ikutan kita yang pertama-tama. Kalau mau kabar suka dan kabar takut, jangan tanya pada aku, jangan tanya pada aku, jangan tanya pada aku. Tanya kepada ulia dan ambianya, ya dengan tubuhnya, dengan tubuhnya. Maka dikatanya itu baru kita mencapai ikutan. Kita mencapai ikutan Rasul itu membimbing kita kepada tempat itu dia dijanjikan oleh Allah kepadanya. Tidak begitu pula dia janjikan pada kaumnya. Maka bai'ah dia dengan Allah. Dia sudah bai'ah pula dengan anak-anaknya. Dengan hal yang demikian itu, bersyukur pada Allah. Kerana dia lahirkan yang sama dengan kita. Maka minum beranak diri sakit senang hidup mati. Bersyukurlah. Tetapi pertanyaan kita kepadanya ada kelainan dengan pertanyaan kita. Jawaban kita. Sebab jawaban dia pengalamannya yang disampaikan. Apa yang kita baca ada Quran hadis, apa yang kita sebut dalam Quran hadis, dia tersedia di mana yang disebutkan. Kita apa yang dibaca dalam Quran hadis, tersedia di mana ayatnya, di mana nomornya, di mana suratnya, itu yang tersedia di kita. Oh, dari pendapat Quran itu itulah pendapat kita. Tapi pendapat ulia dan tidak apa yang tersebut sedih-datinya barang yang disebutkan itu sedih-datinya jadi pengalamannya kita pengetahuan orang jadi pengalaman kita itu bedanya semua saya berkata di mereka itu anak-anak sekalian itu belum tungkar kenapa belum tungkar saya masih mencuri kata orang sekalian menyampai belum dia dilahirkan saya sudah menyampaikan oleh penyampaian saya anak-anak sekalian saya sudah berjanji dengan anak-anak sekalian sudah demi Allah dari setannya kita timul dia dilahirkan minta Allah menyalahkan ajaran yang kita amalkan selama ini tolaklah saya yang menyampaikan tolaklah pada saya biarpun malaikat biarpun Allah menjalankan tolaklah pada saya anak kita aman tidak dapat dakwah tidak dapat bertahan saya menerima bertahannya kenapa telah mati melahirkan jadi oleh keselamatan itulah mulai saya dapat jangan ada yang demikian itu anak-anak sekalian maka amallah barang yang ada tapi berpapainlah sesama terutama kamu dan pertama kali dirimu sendiri rukun damai hawa nafsu tetap dengan mukmin dalam dadamu dahulu baru yang lain-lain kalau kita sudah rukun damai di dalam diri kita rukun pula dari rumah tangga kita itulah kita menolong Allah dengan Rasul tidak duit kasih itu menolong dia tidak mau tak mau kita mendaki jadi hukumlah diri pribadi kita sendiri hukum rumah tangga kita hukum dengan anak dari istri hukum tetangga kita hukum sama kaum generasi Islamiyah sudah diutamakan sebab apa itu utama kaum generasi Islamiyah belum tentu anak dari istri kita tahu kemaksudkan bertauhid kepada Allah belum jadi yang mutlak saudara yang satu Mekah yang satu tempat itu mutlak tidak dapat disalahkan tetapi yang satu Mekah menyalah teman dan kawan tidak mau menerima pandangan yang lain itu ciri dia mengatakan ke diri oh dia mengatakan saya yakin situ saya lebih tahu lagi tapi ada Rasul bagaimana lebih tahu lagi belum kita lebih tahu lebih cukup dan Allah dan Rasul lebih tahu dan cukup padanya ini banyak yang berbeda dan saya lebih tahu saya mau mendengar kata saya
teman yang lain. Kucing dapat kena menyebut, dapat diri taufik, kucing dapat diri taufik bagi kita. Dari mana ada orang punya ada api, orang tidak patuhnya, menggoleng kepada tuannya, tetapi apabila dewa, punya ketufiqi, punya ketufiqan sekolah itu, dibangun tempat yang tersembunyi. Itu satu taufik, apalagi kita naknya jangan patuh saja berhadapan Allah dan Rasul. Naknya patuh tidak dapat dilihat. Karena Allah dan Rasul mau menerima bisikan dalam hati kita, tidak mau mendengar suara yang mendengar itu. Tidak mau. Kenapa? Sebab dikata inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa Allah tidak melihat pada rupamu dan amalmu. Hanya Allah melihat pada hatimu dan niatmu. Niat itu niatun bila harfin wala syukur. Baru boleh niat yang tidak huruf dan suara. Tidak ada orang yang lain dapat mendengar kata-kata hati kita. Ada yang melihat itu mukmin. Tidak ada orang lain dengar. Bahkan sebatas mendengar, kehendaknya. Sebab itu Allah dan Rasul lebih jelas daripada sendiri. Apa bisikan dalam hati kita. Jadi kalau tahu itu, maka yakinlah kita membayar serta malu, keluar serta malu. Kalau kita ditolak, tidak. Dia mensucikan. Jadi dengan demikian itu anak-anakku sekalian. Kalau dekat seperti ini, saya ini keluar suka melarang. Tak buka kaos, datang puluh orang buka. Tak buka baju, datang buka. Tak suka melarang. Tetapi kalau jarak jauh, banyak. Tinggal lagi kita pada Mekah tempat pertemuan yang mutlak, yang abadi dunia dan akhirat. Maka dengan itu bisikan hatimu yang diterima oleh Allah Taala, maka tiap-tiap amalmu, biar kamu sudah bicara dengan istirimu saja, tapi yang dalam kamu berbicara dengan Allah dan Rasulnya, jangan cuma bagi kita dapat pahala. Tidak terbatas suara mulut kita, dan tidak terbatas suara mulut kita berbisik dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tahu ke tempat, bertauhid kepadanya, maka dengan itulah saya sampai kepada hari ini, mulai pertemuan kita ini, maka dengan ini jangan terpengaruh oleh kena syariatnya. Anak-anakku sekalian, kita jangan memandang tubuh bentuknya, Tuhan itu sama dengan kita. Tubuhnya akan ditukar, dari imannya masing-masing. Tubuhnya akan ditukar. Kalau tahu dah tubuh tidak sini, coba melihat di sini kita. Coba apabila dipakai urusan dari baru barang-baru belum tentu yang barang-baru sama dengan kita. Itu cara saya harapkan. Bila rukun, damai rumah tanggamu, senang saya. Kalau itu tidak rukun dan damai, itu menyesat saya. Dan laki-laki biar sudah bersama dengan ayah. Perempuan kata ayah, gimana ayah? Saya berpikirkan, ada perempuan yang tidak mau ikut kita bermami, kita bermana. Dia berkata bisikannya, bisikan itu dekat, tidak ada bahasa, tidak ada gangguan. Jadi bisikan itulah saya mengharapkan pada anak-anak sekalian, jangan kemaru boleh kena lahirnya. Banyaknya sini kepada anak dan sirinya. Oleh perbuatan itu ya boleh kita bisikan, supaya berubah. Kalau bentuknya jangan, itu akan tukar Tuhan 99 lagi. Tadi kuat supaya dia iman, dan tetaplah keduaannya kepada Allah. Itu hak bagi sesuami memberi tahu dan mendidik anak dan istrinya. Jadi maka demikian
itulah saya sampai amanah yang bukan amanah yang terakhir ini, bukan amanah yang terakhir saya sampaikan. Amanah yang terakhir tetap jalan 5 tahun lagi, 5 tahun. Yang 7 tahun yang tamat sudah lewat, kita sudah berada di tahun yang kedua, tinggal lagi 5 tahun lagi. Apa jadinya? Cuma seberitahu, perempuan tidak bermalu lagi. Kalau perempuan agama lain pun sudah biasa. Ini perempuan Islam tidak bermalu lagi. Dia berani belajar muka bidana. Tidak bermalu lagi. Itu tanda agama. Dan itulah keberanakan anak-anak keberanakan yang mati. Itulah keberanakan. Itu tanda yang pertama, yang 4 sudah saya nyatakan. Angin ngamuk, air ngamuk, gempa ngamuk, api ngamuk. Ditambah lagi, perempuan tidak bermalu lagi membuka uratnya. Tapi kita sudah lihat, kita nyoba pada orang lain, kita sepekain untuk itulah, untuk ada ayat panjang, sepekain untuk toreh lah, katanya kembali, untuk sadar ini, saya tahu hitam sini, untuk hitam sini. Jadi dari itu jangan sampai begitu. Itu tanda akhir zaman. Jadi jangan dijadikan itu apa kita hampir selesai 7 tahun ini apa itu akhir zaman, belum tentu. Kita makan yang 7 tahun depan itu biasa kita harap diri kita. Apabila terjadi waktu itu contoh dapat akan sudah kapiak bintang di hari masa matahari terbit di barat. Tuhan tidak ada lagi keberanakan. Tipu lagi 5 tahun lagi. Saya menjaga akan mengawasi dalam Islam. Kalau lewat itu bagaimana? Tapi uang kesatuan dapat untuk meringankan beban saya, supaya dia tahu benar bagaimana menghadapi manusia. Bagaimana? Aturan tidak ada saya. Tapi saya tidak datang sini. Saya menandakan. Tapi saya tidak putus anak-anak sekalian. Saya bersedia di tempat yang dijanjikan oleh Allah. Jadi saya pada anak-anak sekalian. Maka dengan itu ingat kamu, jangan putus anak-anak sekalian. Sehingga itulah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.